Oke semua, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Farezi dengan NIM 670521054 dari kelas D3TT4502. Nah, jadi izinkan saya untuk menjelaskan hasil dari uji kom 1 part 2 saya, yaitu berupa pembuatan HTML, bisa dibilang pembuatan form. Formnya seperti pada tab kanan yang bisa kalian lihat. Tapi sebelum saya menjelaskan codingan saya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu HTML. Jadi HTML itu adalah sebuah singkatan. Kepanjangannya itu adalah Hypertext Markup Language, di mana HTML itu adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada sebuah web browser. Jadi, di sini saya membuat HTML, di sini ditampilkan HTML tersebut menggunakan web browser, di mana saya menggunakan uh, Microsoft Edge kalau nggak salah namanya. Nah, jadi bisa dibilang si HTML ini adalah fondasi awalnya dalam menyusun si kerangka form ini. Lalu langsung saja kita masuk ke codingannya karena saya sudah menjelaskan dasarnya. Jadi pertama saya gunakan doctype HTML, di mana itu menjelaskan doctype yang akan saya buat, di mana ya benar saya membuat doctype-nya HTML. Lalu kita masuk ke head. Head ini bisa dibilang saya taruh title. Jadi title itu adalah ini, penempatan si Muhammad Rifki Farezi pada si web browser. Ini dibilang title. Biar lebih jelas, izinkan saya untuk mengubah title-nya. Misalkan di sini saya ubah menjadi, saya hapus si Farezi-nya misalkan. Lalu kita save, lalu kita refresh. Sudah terlihat hasilnya langsung. Jadi title itu adalah tulisannya di atas ini. Jika diubah ini, dia akan langsung berubah di sini. Gitu. Kita balikkan. Lalu kita masuk ke tabelnya. Sebelum kita masuk ke tabel, kita masuk ke judul untuk si ini, bodinya. Kita masuk ke body karena headnya itu adalah ini. Kita awali dengan uji kom 1 part 2. Di sini kita align-kan. Istilah itu kita posisikan. Posisikan yang saya ingin adalah tengah. Makanya saya tulis he align center. Di mana dia akan masukkan si ini di tengah. Lalu kita masukkan tabel. Ini form action, maksudnya sebagai form. Metodenya post, karena kita akan nge-post ini setidaknya. Lalu kita masukkan tabel border. Tabel bordernya 1, cell spacing 0, width-nya 60, align center. Ini maksudnya itu pembuatan dari si tabel. Misalkan saja tabel bordernya saya ubah menjadi 10. Tuh, bordernya itu adalah si di luar tabel ini. Itu kita sebut tabel border. Lalu cell spacing. Cell spacing itu adalah jarak antara sel, antara si kata dengan si text box ini. Nah, dan lebihnya saya ubah juga. Tuh, nampak jelas spacing antar selnya itu ini 10, 10. Lalu width-nya, width itu lebarnya, lebar dari uh, si si apa? Si kata-kata dengan si table. Kalau salah kita ubah misalnya di 100. Oh, tidak, itu mengubah lebar dari tabelnya. Lalu align center itu penempatan si tabel, yaitu di tengah si web browsernya. Kita ubah. Dia ada di tengah web browser tuh. Karena saya taruh dia align center. Lalu kita masuk ke kata. Kata ini kita gunakan align center point 40. Ini semua saya gunakan untuk memposisikan si kata. Jadi kita input type-nya itu teks. Maksudnya itu untuk di sini. Ini kata, sebenarnya bisa kita ubah di sini. Ini itu bisa bilang kayak value-nya. Bisa saya ubah, misalnya jadi teks. Itu tuh biasa dibilang hanya penampilannya saja, sesuai hati kalian.
Lalu kita akhiri input type-nya teks untuk di sini, karena memang kita inputnya teks. Tuh, kita akan inputnya teks nanti. Lalu kita masuk ke password. Password tuh bisa dibilang sama dengan si teks pengodingannya, dengan input yang sama yaitu teks. Lalu kita langsung aja masuk ke bagian radio dan checkbox. Yang pertama saya bahas adalah radio. Jadi kita awali dengan cool span 2. Apa cool span itu? Cool span itu kolom span-nya. Bisa bilang penggabungan dari dua kolom ini. Dua kolom si teks dengan si ini. Bisa dilihat si radio tidak ada garisnya di checkbox juga. Nah, itu yang kita namakan cool span. Duanya apa? Duanya adalah jumlah dari si kolom. Kan yang kita punya dari si tabel adalah dua kolom. Makanya kita menggunakan call span sama dengan 2. Misalkan saja saya ubah call span-nya 0. Artinya dia tidak menggabungkan si kolomnya. Dia akan menyatu. Hasilnya jelek. Dia menyatu di bagian kiri langsung. Makanya kita gunakan call span. Agar apa? Agar dua kolom tersebut menyatu dan penempatan si radionya lebih luas. Saya align center, saya namakan radio 1. Ini radio 1. Input type-nya radio, name-nya radio. Dengan sama halnya dengan radio 2 dan radio 3. Lalu kita masuk ke checkbox. Checkbox ini kurang lebih sama. Bedanya apa? Di input type-nya. Nah, jadi perbedaan dari si input type checkbox dengan si radio adalah radio kita hanya bisa memilih salah satu. Seperti dalam memilih gender atau umur, itu hal yang pasti, exact. Maka kita hanya bisa memilih satu. Sedangkan checkbox, tipe checkbox, kita bisa memilih sebanyak-banyaknya. Kita bisa memilih 1, 2, 3, atau 1, 3, atau 3 saja, atau 2, 3. Itu tergantung Anda. Maka dari itu, perbedaannya hanya di input type-nya. Penamaannya sama seperti teks dan password, itu bisa diubah. Misalkan radio 1 saya ingin mengubah jadi nama panggilan saya Rezi. Itu bisa. Tuh. Dan tetap penggunanya sama. Karena apa? Saya sudah mengikut input type-nya. Begitu. Lalu kita masuk ke combo box. Combo box ini bisa dibilang pilihan. Pilihannya seperti ini. Bagaimana cara pembuatannya dengan command select. Selectnya ada option, pilihan. Pilihannya saya input ada 3. Yang pilihan pertama adalah option 1. Pilihan kedua itu nama saya. Dan yang ketiga ada name saya. Jadi cara membuatnya sama, diawali dengan align dan white-nya agar teratur. Lalu kita di sini kita tulis select agar muncul dua ini pilihan ini di mana harus ditaruh sebuah option. Optionnya itu tergantung Anda. Misalkan option 1 saya ubah Ujicom. Dia akan berubah. Option itu hanya pilihan. Lalu kita tutup select-nya. Kita pergi ke namanya text area. Di sini kita menginputkan teks. Dengan cara yang sama, kita awali dengan align dan white. Kita tulis text area sebagai nama penamaannya. Lalu kita tulis text area itu ini. Maksudnya text area kosong ini adalah si kotak kosong. Dimana kita akan menginput kata-katanya. Disitulah fungsi dari text area / text area tersebut. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tombol submit. Di sini kita gunakan cool span lagi, di mana artinya adalah penggabungan dua kolom. Bisa dilihat saya menggabungkan dua kolom agar si submitnya bisa di tengah dari tabel. Lalu saya lakukan align lagi, penempatannya di center, dengan input type-nya submit. Input type-nya itu submit, value-nya submit. Maksudnya value itu apa? Value itu apa yang muncul di si HTML di web browsernya. Bisa saya ubah nama saya lagi Rezi.
dia akan berubah. Input tab-nya itu istilahnya ini ya, jenis dari si ini. Biasanya itu saya tulis submit, saya bikin submit. Maka dari itu, saat misalkan saya isi, nah, Rezi, passwordnya, nah, misalkan radio, satu, checkbox 1, 2, saya pilih uji konteks area, saya pencet, itu maksudnya itu sudah terkirim seharusnya. Disitulah tersubmitnya, bisa dibilang. Setelah itu bisa dibilang kita sudah siap, kita tutup tabelnya, kita tutup formnya, body HTML. Mungkin sekian dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada keliruan atau salah kata. Dan saya tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.